Halo friends, selamat datang di video pembelajaran kami. Pada video pembelajaran ini, kita akan belajar bersama mengenai media presentasi. Friends, pastinya kalian sudah nggak asing bukan dengan media presentasi? Tapi, tahukah kamu apa itu media presentasi? Apa sih tujuannya menggunakan media presentasi? Dan apa saja sistematika media presentasi yang baik? Oke, di video ini kita akan cari tahu semua jawabannya tersebut dengan penuh semangat dan menyenangkan. Sebelumnya, kita intip dulu yuk tujuan pembelajaran berikut ini. Pertama, mengidentifikasi pengertian media presentasi dengan tepat. Kedua, mengidentifikasi tujuan media presentasi dengan tepat. Ketiga, menguraikan jenis-jenis media presentasi dengan tepat. Keempat, menyebutkan kelebihan dan kelemahan media presentasi dengan benar. Kelima, menganalisis sistematika media presentasi dengan tepat. Media berasal dari kata jamak yang artinya medium, yang berarti perantara, yang memungkinkan komunikasi antara pengirim dan penerima. Menurut KBBI, presentasi adalah suatu proses memperkenalkan, menyajikan, dan mengemukakan sebuah informasi di dalam suatu diskusi atau forum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa media presentasi adalah pesan, materi, atau informasi yang akan disajikan dan disampaikan di depan halayak untuk mempengaruhi dan meyakinkan seseorang. Haruskah membuat media presentasi? Pembuatan media presentasi merupakan langkah yang penting untuk memfasilitasi komunikasi efektif, memvisualisasikan informasi, dan meningkatkan pengalaman belajar. Yuk kita cari tahu lebih lanjut tujuan media presentasi. Pertama, menginformasikan. Presentasi harus mengandung informasi yang detail dan jelas untuk memastikan penerima informasi dapat memahaminya dengan baik dan menghindari salah persepsi. Kedua, meyakinkan. Presentasi harus berisi informasi, data, dan bukti-bukti yang disusun secara logis sehingga meyakinkan orang atas suatu topik tertentu. Ketiga, membujuk. Presentasi dapat berisi wujukan atau rayuan yang disertai dengan bukti-bukti sehingga orang merasa tidak ragu dan yakin untuk melakukan suatu tindakan. Keempat, menginspirasi, yaitu presentasi yang berusaha untuk membangkitkan inspirasi orang. Dan yang kelima, menghibur, yaitu presentasi yang berusaha untuk memberi kesenangan pada orang lain melalui informasi yang diberikan. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis media presentasi. Pertama ada flip chart. Flip chart adalah alat presentasi yang ekonomis, ringan, dan mudah dibawa tanpa memerlukan listrik. Kedua, ada slide, yang memungkinkan penyajian gambar realistis dan kata-kata dengan proyektor portable, namun membutuhkan ruangan yang gelap. Ketiga, overhead transparency. Ini adalah pilihan ekonomis dan fleksibel, serta memungkinkan presenter untuk menghadapi penonton dan mempertahankan kendali atas presentasi. Keempat, ada video tape, berguna dalam banyak situasi yang mengutamakan gerak, realisme, dampak, dan kredibilitas. Video tape juga berguna untuk video konferensi dan proyek pendidikan jarak jauh. Kelima, ada video presentation kamera. Kamera presentasi atau kamera dokumen merekam materi pada slide berwarna dengan kemampuan merekam 2 dan 3 dimensi dan menghasilkan sinyal untuk ditransfer ke kaset video. Yang keenam adalah computer based media. LCD projection panel adalah cara mudah untuk menampilkan gambar komputer tetapi memerlukan cahaya sekitar yang cukup. Yang ketujuh ada multimedia. Multimedia menyatukan berbagai media dalam satu presentasi untuk efektivitas yang lebih besar. Dan kedelapan ada handout, melengkapi presentasi dengan deskripsi verbal dan visual, serta memfasilitasi pencatatan penonton. Kelebihan media presentasi menurut Kosma dalam Sutrisno 2009, pertama, meningkatkan kegiatan belajar dan dapat membantu pemahaman siswa dalam memahami suatu materi. Kedua, mendorong siswa untuk berpikir, berkreativitas, bekerja sama, dan mengeluarkan pendapat. Ketiga, menarik perhatian karena ada permainan warna, huruf, dan animasi, baik animasi teks maupun animasi gambar atau foto. Yang keempat adalah lebih merangsang anak untuk mengetahui lebih jauh informasi tentang bahan ajar yang tersaji. Yang kelima, pesan informasi secara visual mudah dipahami peserta didik. Yang keenam, tenaga pendidik tidak perlu banyak menerangkan bahan ajar yang sedang disajikan. Yang ketujuh, dapat dipakai berulang kali. Dan kedelapan, dapat disimpan dalam bentuk data optik atau magnetik seperti CD, disket, flash disk, sehingga praktis untuk dibawa dan diakses dimanapun. Kelemahan media presentasi menurut Amir 2010 adalah pertama, ketergantungan arus listrik tinggi.
Kedua, media pendukungnya relatif mahal karena harus ada komputer dan LCD. Ketiga, penggunaan media ini sangat tergantung pada penyaji materi. Dan keempat, masih sangat terbatas guru yang mampu membuat media presentasi secara efektif. Selanjutnya, sistematika media presentasi. Pertama, mempersiapkan materi presentasi. Hal pertama, tentunya kamu harus memilih materi presentasi yang akan disampaikan. Materi presentasi harus disesuaikan dengan audiens yang akan memperhatikan presentasi kamu. Tenang aja, nggak perlu khawatir. Berikut tips cara mengenal audiens kamu. Analisis karakteristik audiens berdasarkan usia, latar belakang pendidikan, serta kebutuhan mereka. Setelah itu, kamu dapat segera menyusun materi presentasi secara terstruktur agar audiens dapat memahami pesan yang hendak kamu sampaikan. Kedua, mengenal formulasi bahasa yang tepat. Gunakanlah bahasa yang sesuai dengan karakteristik audiensmu agar pesan dapat diterima oleh semua audiens. Pilihlah bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh semua orang, tanpa harus meninggalkan tujuan presentasi yang ingin dicapai. Ketiga, membuat struktur logis. Poin ini sangat penting loh, pesan yang disampaikan harus memiliki struktur logis agar audiensmu dapat dengan mudah mengikuti alur presentasi. Tentunya, kamu gak mau bukan jika audiensmu kebingungan dan sulit memahami pesan yang disampaikan? Oleh karena itu, susun pesan secara jelas ya. Keempat, menjaga konsistensi dalam presentasi. Kamu harus bisa menjaga fokus audiens. Bagaimana caranya? Yuk kita bahas. Sederhananya, menjaga konsistensi dalam gaya komunikasi seperti nada suara, gerakan tangan, dan tubuh, serta ekspresi wajahmu. Jangan pasang wajah yang cemberut ya, friends. Kelima, memberikan penekanan dalam pesan. Terkait dengan tujuan presentasi yang ingin dicapai, kamu harus dapat memberikan penekanan pada pesan yang ingin disampaikan. Kamu harus pandai dalam menunjukkan hal-hal penting dalam presentasi agar audiens mudah mengingatnya. Berikan penekanan dalam pesan dengan pengulangan kata kunci, penggunaan huruf bold, dan penanda atau warna pada slide. Sekian video pembelajaran mengenai media presentasi. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye!